Terkuak asal senpi organik OPM disita Habema TNI di Yahukimo, libat WNI dari 3 negara. Operasi 4 jam Habema merebut 3 markas OPM di DKI Yahukimo dibarengi dengan penyitaan senjata organik standar TNI Polri. Asal-usul senjata organik ini yang menjadi perhatian aparat. Sebab, senjata organik pabrikan ini sudah banyak memakan korban. Panglima Korps TNI Habema, Maijen TNI Laki Afianto juga melucuti 3 gembong OPM Sebisambom, Elquis Kobak dan Kopitua Heluka dalam operasinya. Dalam operasi itu, Satgas TNI menguasai 3 markas yang digunakan sebagai basis aktivitas kelompok bersenjata OPM Kodap 16 Yahukimo. Aparat juga mengamankan berbagai barang bukti, antara lain senjata api organik dan rakitan laras panjang, amunisi berbagai kaliber, alat komunikasi, perlengkapan optik, senjata tajam tradisional, atribut kelompok bersenjata, dokumen pendukung aktivitas, uang tunai, serta perlengkapan logistik lainnya. TNI juga menyelidiki asal-usul senjata organik yang terdiri dari sepanap serbu, AK-47, M4, M16 hingga SSC. Berikut beberapa data dan sumber terpercaya sumber mengapa OPM bisa memiliki senjata standar sniper hingga senjata organik serbu standar infanteri dan brimob. Pernah diungkap mantan Kapolda Papua Jenderal Tito Karnavian dan dari berbagi sumber. 1. Jaringan Filipina. Sumber senjata dari Anton Gobay, seorang warga Papua yang sedang menjalani pendidikan pilot di Filipina ditangkap bersama 2 warga lokal 1 November 2023 silam. Aparat menyita 12 senpi organik M4, diduga senata OPM sebagian dari Anto Cobay dan jaringannya. 2. Jaringan Australia. Kasus 2 warga Australia yang didakwa telah memperdagangkan senjata api untuk TPN PBOPM yang menjalani sidang pada 17 Oktober 2025 silam menjadi perhatian. Penyelidikan ini setelah OPM menawan pilot Selandia Baru Philip Mark Mertens. Kuat dugaan OPM mendapatkan suplai dari warga Australia tersebut. 3. Jaringan Papua Nugini. Jaringan Papua Nugini diungkap oleh Tito Karnavian pada 2023 silam. Pasokan senjata api ilegal ketika itu masuk ke wilayah Papua dari negara tetangga, Papua Nugini, PNG. 4. Rampasan bekas perang. Ex-Kapolda Papua yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pernah mengungkapkan jika asal senjata OPM merupakan bekas-bekas konflik seperti Ambon. Sisa senjata itu disimpan dan suatu ketika dijual ke Papua. 5. Rampasan dari aparat TNI Polri. Rampasan dari aparat keamanan baik itu dari TNI maupun Polri yang disergap secara curang oleh anggota KKB. Contohnya Kopda Anumerta Amin Nurrohman gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata, KKB, pada Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 di Teluk Bintuni, Papua Barat dan senpi direbut. 6. Suplai jaringan dalam negeri. Kasus ini sempat heboh, sebab bekas anggota Komando Daerah Militer 18 Kasuari, yaitu Yuni Enumbi dan Eko Sugiono. Keduanya diberhentikan dari TNI karena diduga terlibat dalam penyelundupan senjata ke TPN PBOPM pada tahun 2022. Ternyata keduanya memiliki jaringan hingga di Pulau Jawa. Buktinya, Polda Papua dan Polda Jawa Timur juga mengungkap jaringan pembuat senjata api di Bojonegoro, Jawa Timur. Jaringan itu terdiri dari Teguh Priyono, M. Kamaludin, Pujiono, M. Herianto, dan Adi Pamungkas yang diduga menyuplai senjata api ilegal yang dijual ke OPM.